Halo, selamat sore. Nah, kali ini saya mau bahas soal kitas izin tinggal terbatas bagi pasangan WNA. Nah, buat kalian-kalian semua yang baru mau mulai atau sekedar mengetahui apa sih syaratnya orang asing bisa tinggal di Indonesia, terus susah nggak sih? Sebenarnya susah gampang sih ngurusnya kalau ngurus sendiri, tapi lebih gampang lagi pakai agent, tapi bayarnya mahal karena saya orang akuntansi, orang ekonomi yang perhitungannya tingkat dewa. Saya urus sendiri. Dan suami saya juga bukan bukan seperti yang lainnya gitu, kayak uang satu klik saja langsung ada uangnya. Ini suami saya nggak, mesti bercucuran dulu. Sorry, bahasnya mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, tapi it's okay, itu sebuah candaan, tapi memang kenyataan sih. Dan karena kemarin kan saya sudah apply kitas suami saya, dan akhirnya sudah selesai semua, rampung segala-galanya. Dari kitas, dia punya kitas, terus udah ada STM-nya, terus udah ada KTP, SKTT-nya, SKTT kan, terus ada SIM A, SIM C-nya, ada lalat di belakang saya gara-gara dogi banyak main sini. Karena tahu karena kalau ada anjing di rumah pasti ada lalat. Sorry. Nah, karena 2 tahun lalu suami saya sudah pernah bikin kitas, saya punya username sama password, tapi karena saya mau bikin lagi karena expire tahun lalu, saya harus bikin lagi tapi dengan user yang sama. Akhirnya saya online dengan user yang sama, passwordnya sama, tapi ternyata saya lupa passwordnya dan mengakibatkan hal itu kita suami saya sampai dari Desember sampai bulan berapa ya, bulan Maret ya, bulan Maret. Jadi sampai Maret baru selesai, padahal saya ajukan di bulan Desember. Gara-gara saya lupa password untuk masuk di visa online imigrasi.go.id, saya lupa. Akhirnya tunda-tunda terus. Saya tanya di imigrasi sini, mereka bilang nggak bisa bantu karena mereka nggak ada koneksi dengan imigrasi di Jakarta. Tunggu lagi, saya WhatsApp ke imigrasi, ada kan yang WhatsAppnya imigrasi Jakarta, dirjen imigrasi itu. Mereka bilang sudah dikirim emailnya, tapi ternyata nggak masuk di email saya. Itu sampai Februari akhir ya, itu musim corona, itu musimnya pas mulainya corona itu. Saya tekad saya itu itu nunggu lama sekali, jadi saya mikir ini lama. Terus saya hubungi mereka ke sana, mereka bilang sabar mbak, sedang diproses gitu, tunggu aja, sedang diproses. Nunggu sampai Februari. Akhirnya saya bilang sama suami saya harus ke Jakarta, karena kalau nunggu terus visa sosial budaya kan habis. Soalnya dari bulan Januari habis visa sosial budayanya. Januari dia visa sosial budaya itu habis. Jadi pas untungnya akhir menitnya, akhir hari kan, besok itu habis. Sudah saya baru sadar habis sosial budayanya. Jadi buru-buru malamnya dia berangkat ke Singapura buat urus sosial budayanya, dan akhirnya selesai. Nah, dia pakai sosial budaya di Indonesia semenjak itu, dan saya mulai membuatkan kitasnya. Jadi saya harus ke Jakarta. Saya nyampe di Jakarta, saya ke imigrasinya di sana, dirjen imigrasi yang di Kuningan itu, Jakarta Selatan. Sampai di sana saya bilang, dong Pak, saya mau urus ini, kenapa? Saya lupa passwordnya. Saya sudah email beberapa kali, bahkan saya sudah kirim WhatsApp, dan
dari pihak kalian tuh cuma bilang sabar 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 sabar, dan kesabaran saya tuh nggak bisa ditunda-tunda karena sosial budayanya suami aku tuh akan expire. Kalau saya nggak bikin sekarang, suami saya harus keluar masuk Indonesia gitu. Even nanti bisa diperpanjang di sini di Indonesia maksudnya, tapi dia harus keluar masuk nantinya. Saya nggak mau kayak gitu, saya maunya ada kitasnya, tolong bantu saya Pak. Dia bilang mana emailnya. Saya kasih email saya kasih KTP saya, dan mereka cek bilang oh ini ya sampai 5 menit lagi ibu tunggu email. Terus saya tunggu email, udah masuk emailnya belum, 5 menit ya udah duduk aja dulu. Saya nunggu 5 menit, ternyata emailnya sudah ada masuk. Itu perbaharui password dan username dan passwordnya. Udah saya bikin, terus saya lengkapi berkasnya, saya upload ulang KTP suami saya, KTP password suami saya, terus akta nikah, terus kakak, terus apalagi ya kemarin itu beberapa surat-surat lagi yang saya harus upload. Surat domisili saya juga upload itu. Setelah itu tunggu 5 hari, akhirnya 3-5 hari itu disetujui langsung, dan dikirimkan kode pembayaran, kode billingnya kan, kode billing untuk pembayaran. Akhirnya saya ke kantor pos, saya pakai kantor pos itu hari kan udah balik dari Jakarta ke Bali, saya pakai kantor pos, saya bayar 200.000 bayarnya. Sudah itu habis dari kode billing tuh nunggu berapa hari lagi ya, kayaknya 3 kode billing itu kayaknya 3 hari doang sih, 2 hari kah, saya dulu lupa ingat. Terus kalau misalnya persetujuannya itu pengiriman telexnya itu dari 2-5 hari saya tunggu. Akhirnya datang telexnya, dikirim ke email saya, lalu saya print, baru saya kumpulkan dokumen lagi. Dokumen-dokumen yang saya butuhkan itu ya itu surat sponsor, surat jaminan dan sponsor dari istri, terus rekening koran. Sebenarnya nggak untuk dibawa ke Singapura, karena kita pilih Singapura kemarin itu 2 tahun lalu suamiku pilih Penang. Buat kalian semua kayaknya bagus kalau kalian traveling ke Penang, karenanya saya nggak kesana sih, tapi katanya bagus dan murah, nggak semahal Singapura. Nah kemarin itu saya pilih Singapura karena suami saya mau dari Singapura ke Thailandnya tuh bukan di Bangkok, lain. Soalnya suami saya mau pergi diving, karena musim corona. Ya akhirnya saya pilih Singapura. Jadi dokumen yang saya suruh siapkan itu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi paspor suami tentunya, terus foto 3x4 kalau nggak salah, 3x4, terus apalagi surat jaminan dan sponsor, terus materai 6.000 jangan lupa itu, terus print out telexnya, terus itu doang sih kayaknya. Iya soalnya jangan lupa akta nikah, itu selalu penting, akta nikah, surat domisili. Tapi sebenarnya itu nggak diperlukan sih, katanya suamiku kemarin, nggak, mereka kasih kembali semua, yang itu yang mereka butuhkan itu ya paling yang surat akta nikah, fotokopi akta nikah, terus KTP, terus sponsor gitu, pas foto itu aja sih yang katanya yang penting. Terus bayarnya di sana tuh saya nggak tahu, lupa, karena suamiku pakai agent di sana di Singapura supaya dia selesai 1 hari. Akhirnya sorenya diambil, dia langsung terbang ke Thailand. Nah oke, karena ini sudah malam, tadi kamu videonya. Satu tambahan lagi yang paling penting itu harus ada fotokopi visa terakhir. Kemarin kan suami saya pakai visa sosial budaya, jadi dia fotokopi yang visa sosbudnya itu. Nah
Next. Oke, nah setelah itu, setelah balik ke Indonesia, kayaknya kameraku lagi miring, apakah saya juga miring? Setelah balik ke Indonesia, kita langsung ke imigrasi. Itu maksimal 30 hari masa berlakunya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya visa sosial budayanya habis, udah ada vitasnya, nggak apa-apa. Jadi itu 30 hari, terus kita ke imigrasi. Saya pakai imigrasi Denpasar. Nah, apa yang diperlukan? Ya, semua dokumen yang kita bawa ke luar negeri itu di store semuanya, mulai dari surat sponsor, terus vitasnya, terus KTP KK, paspor asli, itu dilampirkan semua, sama rekening koran 3 bulan terakhir maksimal $1.500. Itu yang terpisah. Terus lagi ya, coba aku ada tulis di sini. Ya, itu semua akta nikah. Terus kalau ke imigrasi jangan lupa bawa semua dokumen aslinya akta nikah, dokumen aslinya KTP, aslinya KK, karena mereka akan periksa bahwa ini benar-benar asli atau ya bisa dibikin begitu. Terus setelah itu tunggu 3 hari kan, 2 hari, terus datang foto. Habis foto tunggu 3 hari kerja, 2-3 hari kerja, itu datang ambil paspornya, kitasnya sudah selesai. Terus kitasnya itu hari kita nggak dikirim ke email sama ke suamiku atau ke email saya, dia langsung dikasih di Denpasar begitu. Kitasnya seperti ini. Terus setelah itu kalian akan harus melapor di kantor polisi. Itu pertama, setelah kita selesai, kalian ke kantor polisi setempat untuk melapor. Syaratnya itu fotokopi kitas, terus fotokopi paspor, terus surat domisili, sama pas foto 3x6. Itu cuma berapa menit sudah selesai, itu free ya, sudah selesai. Terus baru kita buat namanya STM-nya, surat tanda melapor di polisi. Nah, terus buat surat SKTT, surat keterangan tempat tinggal untuk WNA. Itu karena lagi corona, jadi semuanya serba online. Tapi untuk formulirnya, kayak formulirnya F108, F162 sama F109 itu diambil di kantor Capil, catatan sipil. Terus diisi semua, baru difoto. Terus ada WA-nya, itu WA-nya seperti ini. Pokoknya lihat di sebelah sini aja contohnya. Kalau kalian yang di Denpasar, saya tidak tahu kalau daerah lain. Setelah itu mengisi semuanya, upload juga fotonya. Mereka minta 2x3, tapi 2x3 itu nanti kalau misalnya kalian serahkan berkas, baru serahkan semuanya. Nah, itu 3 hari kerja. Nah, 3 hari kerja selesai, SKTT-nya selesai. Habis SKTT-nya, kemarin kita bikin SIM dulu, baru SKTT. Jadi kita ke kantor polisi itu kita hanya memberikan surat tanda melapor dari kepolisian STM, sama fotokopi kitasnya,
sama fotokopi paspornya dia, paspornya suami saya saat itu, pasangannya kalian nantinya. Kalau misalnya ini di Bali sih, saya tahu kalau daerah lain serius. Setelah itu jadi deh bayarnya untuk buat SIM A sama SIM C itu 2 juta lebih, enggak sampai 3 juta. Saya lupa ingat karena saya juga ikut buat SIM itu hari, jadi agak banyak sedikit. Nah itu dia sih syaratnya SIM buat SIM itu tadi. Setelah itu kita ke SKTT. Buat SKTT itu perlu upload semua, diupload ya, itunya formulirnya F0809 sama F662, terus surat domisili. Nah ini pentingnya surat domisili, karena saya KTP saya itu di Tibu Beneng, Canggu, dan saya tinggal di Buduk. Nah saya butuh surat bukan saya, suami saya, sorry. Suami saya kan WNA, kok saya ini dan KTP saya kan di sana di Canggu. Tapi walaupun KTP saya tetap dia membutuh surat domisili. Jadi surat domisilinya itu diminta di sini di Buduk. Jadi surat domisilinya diminta di Buduk itu diketahui oleh klien atau RT RW, terus kepala desa, terus ke kecamatan. Nah disahkan sama kecamatan, kemarin disahkan sama kecamatan, baru upload semuanya. Tapi waktu kemarin sebenarnya saya nggak upload semua, saya belum sahkan sampai kecamatan, jadi dikirimin WhatsApp lagi sama Capir katanya harus lengkap. Jadi waktu saya stok semua sudah lengkap. Nah itu surat domisili, fotokopi kitas yang dilegalisir sama imigrasi, itu juga penting, jangan lupa legalisir kitasnya, baru print baru legalisir, baru dilaminating kalau perlu. Terus fotokopi paspor. Ini mereka di catatan sipil di sini mereka minta fotokopi paspor yang dilegalisir oleh konsultannya. Tapi karena corona kita nggak bisa, jadi kita perlihatkan paspor asli. Ya begitu aja selesai. Terus fotokopi STM surat tanda lapor itu dari kepolisian. Terus fotokopi atau print out yang notifikasi pembayarannya ke pembayaran kitasnya, waktu bikin kitas notifikasi pembayarannya. Terus itu fotokopi KK, fotokopi KTP sponsor yang domisili sesuai domisili. Kebetulan domisili Badung, dan saya tinggal di Buduk itu masih termasuk Badung, jadi diterima. Kalau misalnya dari luar Bali, dari luar Badung, mungkin Denpasar lain lagi ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi yang saya tahu yang saya kasih tahu ya. Terus foto 2x3. Saya bilang tadi 2x3, tapi ujung-ujungnya ini fotonya tidak diambil sama pihak Capir. Mereka bilang ambil foto kembali, pasang sendiri. Sudah, tapi pakai bahasa di sini ya, bukan bahasa logat Makassar. Itu semua setelah itu 3 hari adanya jadi. Contohnya yang seperti ini, ya, contohnya seperti ini. Nah itu saja sih. Suka dukanya mengurus itu sebenarnya kalau kita dipimpong sih. Kalau karena dulu waktu saya masih pakai KTP Makassar itu saya susah sih, karena kamu bukan orang sini, kamu harus kembali ke sana. Berapa kali saya ke imigrasi, tapi akhirnya selesai juga. Nah sekarang yang drama itu yang pihak imigrasi dari gara-gara saya lupa passwordnya,
sama username-nya sama, tapi passwordnya saya lupa di imigrasi visa online imigrasi.go.id. Saya lupa, makanya itu yang bikin dramatis sampai hampir 2 bulan baru kelar. Terus saya sudah mau nangis, saya nggak tahu bagaimana. Iya, itu saja sih. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kalau ada yang nambahin silahkan di komen. Kalau nggak ada yang nggak suka silahkan di komen apanya nggak disuka, apakah karena saya terlalu bertele-tele. Dan terima kasih untuk menonton ini. Next video saya mau bahas tentang bagaimana saya bisa ke Chile, karena Chile itu bebas visa untuk Indonesia selama 90 hari. Bikin apa buat 90 hari? Tapi karena saya stay sampai 6 bulan di sana karena melahirkan, maka saya butuh visa. Tapi saya akan cerita nextnya yang lucu-lucu. Terus bagaimana saya melahirkan di Chile. Perbedaannya Indonesia, soalnya Oliver sama Felicia ini, si baby ini lahirnya di 2 negara yang berbeda, dengan culture yang berbeda, dengan mitos-mitos yang berbeda. Ya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati semuanya. Saya harap kita semua dalam lindungannya yang Maha Kuasa. Stay sehat, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa mandi. Pokoknya selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Semoga kita semuanya terbebaskan dari namanya COVID itu, corona. Tapi walaupun kita dikena juga, semuanya akan baik-baik saja. Soalnya omnya suami saya juga kena. Umurnya sudah 80 dan dia punya penyakit darah tinggi, jadi dia sudah 2 minggu di rumah sakit. Saya harap saya dapat kabar yang bagus. Tapi sebenarnya saya belum pernah ketemu sama beliau sih. Saya nggak kenal betul. Saya cuma berdoa mertua saya baik-baik saja. Terlalu cinta aku sama mertuaku. Terima kasih, sampai jumpa next video. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Thank you.